Salam Pramuka. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di Latihan Pramuka Online. Nah, kakak-kakak, adik-adik, kali ini Kak Dwi akan membahas mengenai beberapa temuan di dunia pramuka, di dunia kepramukaan yang belakangan ini menjadi perhatian kita semua. Dan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dunia pramuka. Belum lama ya, ada beberapa temuan dari kasus di pramuka, yaitu mengenai kekerasan di dalam pramuka oleh dua gugus depan. Nah, ini sebenarnya hal yang menurut Kak Dwi sangat miris ya melihatnya. Jadi di sana dikatakan bahwasanya dalam suatu giat si senior ini melampiaskan kekesalan, atau si senior ini beranggapan bahwasannya apa yang dia lakukan kepada adik tingkatnya sederhananya adalah melakukan perpeloncoan, merupakan sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Nah, ini sebenarnya di dunia pramuka tidak ada dan tidak perlu ada lagi. Kalaupun misalnya kita masih menemukan di zaman sekarang, kakak-kakak, adik-adik ya, kita sudah sama-sama mengerti dan paham. Nah, salam hormat untuk kakak-kakak yang sudah lebih dulu terjun di dunia pramuka ya. Ya, dalam suatu pelantikan, dalam suatu kegiatan malam biasanya ya, hiking misalnya, pelantikan, nah terus giat alam terbuka, ini biasanya nih memang ada hal-hal yang mengarah kepada perpeloncoan ya. Sayangnya ini masih ada saja, masih suka ditemukan, dan ternyata kenapa masih saja terjadi. Padahal ya kakak-kakak, adik-adik ya, inilah yang membuat citra pramuka, inilah yang membuat citra pramuka menjadi buruk, menjadi tidak baik nih. Ya. Jadi di situ judulnya juga sangat seram sekali. Lingkaran setan dalam pramuka. Lingkaran setan yang mana? Kalaupun memang terjadi ya biasa ya, masih ada bahasa sederhana yang menerjemahkan dari ketidakasikan perilaku dan tindakan orang-orang yang melakukannya, yang disebut dengan istilah oknum. Nah, kakak, adik-adik ya, Kak Dwi mendoakan kepada siapapun yang ingin bergiat ya, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Tapi nih kakak-kakak ya, menyoal pada giat di pramuka, baik saat kegiatan di alam terbuka ataupun misalnya kegiatan indoor ya, pastikan selalu kak ya, prinsip dasar dan metode kepramukaan ya kak ya. Jadi untuk kakak-kakak yang konsen di pramuka, pastikan selalu dalam setiap giat dipikirkan matang-matang ya, manajemen risikonya, dipikirkan matang-matang metode-metode yang digunakan ya kak ya. Dan untuk orang-orang yang ingin terjun di dunia pramuka, sebisa mungkin ya, pelajari hal-hal, pelajari metode-metode untuk membina anak, atau untuk membina adik didiknya, atau tadi Kak Dwi mau menyebutkan anak murid ya kalau untuk gurunya. Pastikan kakak-kakak mempelajari ilmu-ilmunya. Kalau bisa mengikuti kursus kak, entah itu kursus mahir dasar, lanjutan ya, dan kalau mau lanjut menjadi pelatih ya bisa ke KPD hingga KPL. Tapi minimal kakak-kakak sudah mengikuti KMD ya, kursus mahir dasarnya. Atau bisa lah sekarang cari materi-materinya kalau memang berkesempatan, kalau memang belum berkesempatan untuk mengikuti KMD atau kursus sejenis ya, banyak sekali, bisa googling kak. Nah, tidak ada kak unsur kekerasan di dalam pramuka, tidak ada perpeloncoan, tidak ada penggemblengan yang sampai kulit bertemu dengan kulit
ya, bersentuhan dengan kekerasan. Itu tidak perlu Kak, ya. Kita bisa belajar mencari referensi bahwasanya apalagi di zaman sekarang, di era milenial, segala sesuatunya sudah sangat maju. Kita dituntut untuk terus bergerak maju. Kemarin industri 4.0, sekarang sudah kelima, dan kita masih berputar kepada kekerasan, berputar kepada perpeloncoan. Nah itu apa? Orang-orang jadul biasanya kayak, mohon maaf Kak Dwi istilahkan seperti itu. Karena kenapa? Kok masih berputar atau masih berkutat di hal seperti itu, sementara masih banyak hal-hal lain, karya-karya lain yang belum terrealisasi, yang belum dikerjakan, seperti itu Kak ya. Jadi pesan Kak Dwi untuk siapapun yang membina di Gugus Depan, pastikan adik didiknya diarahkan kepada hal-hal yang mengasah kepada skillnya, mengasah kepada kecakapan secara individu ya. Antarkan adik didiknya untuk menjadi pramuka-pramuka Garuda, pramuka-pramuka yang menjadi teladan, tidak lagi berkutat kepada apa istilahnya lingkaran setan ya. Kayaknya udah nggak perlu lagi ada istilah seperti itu ya Kak ya. Dan dikemaslah ya kegiatan yang sekarang ini dengan kegiatan-kegiatan yang kekinian Kak, yang menarik ya, yang menarik untuk adik didiknya, untuk peserta didiknya, untuk adik siaga galang tegaknya ya kayak dibuat ya. Apalagi sekarang nih masa pandemi, kita dituntut kreatif untuk melakukan kegiatan secara daring biar peserta didik ini atau adik didik kita ini nggak bosan ya kayak. Jadi sebisa mungkin Kak, kita sama-sama banyak sharing, banyak bertanya, jangan berpikiran sempit Kak ya. Jangan lagi ada istilah senior kolot dengan dengan adatnya yang keras, yang saklek. Itu pemikiran-pemikiran lama Kak ya. Kak Dwi punya pengalaman, punya senior kolot yang kalau dia punya aturan dulu zaman ia menjadi penegak, sampai sekarang itu nggak boleh dirubah. Itu udah basi Kak yang seperti itu. Jangan sampai ada lagi sekarang. Buat kegiatan yang menarik Kak, kekinian, sehingga minat dari adik didik, peserta didik itu tetap bisa tertampung dan tersalurkan. Arahkan kepada kegiatan-kegiatan positif lainnya. Antarkan mereka menjadi pramuka Garuda, menjadi pramuka teladan. Kak Dwi sampai ulang 2 kali ya. Nah, dan satu hal lagi yang paling penting adalah dalam setiap membina Kakak, kita jangan sampai terjebak ya dalam dunia pramuka. Kita tahunya pramuka aja. Kita kenal orang-orang yang di pramuka aja Kak. Nah itu sangat sayang sekali. Kenapa? Dari pramuka kita bisa menjadi yang lain loh Kak ya. Selama ini nih karena ya ada sebuah fenomena yang seperti ini. Orang yang kenal pramuka mungkin bisa mengetahui, sama-sama kenal ya, tapi sayangnya seterkenalnya dia di dalam pramuka, kegiatan-kegiatan yang menarik di pramuka, kegiatan-kegiatan yang hebat di pramuka, ini orang lain nggak tahu apa itu manfaat dari pramuka. Ini untuk orang yang nggak kenal sama pramuka ya, atau orang yang nggak pernah nyentuh pramuka sama sekali. Mereka menganggap setelah Kak Dwi lakukan beberapa pengamatan dan riset ya, survei, mereka menganggap loh tahun 2022, tahun 2021 yang lalu ternyata di Indonesia masih ada pramuka. Oh, jadi ini pramuka bisa apa sih? Nah, ini aneh nih Kak ya. Padahal banyak orang hebat yang berangkat dari pramuka, tapi sayangnya mereka hanya terkenal di kalangan pramuka saja. Coba buat inisiasi suatu program, suatu kegiatan ya yang manfaatnya tidak hanya dikenal oleh kalangan pramuka ya. Identitas tidak perlu coklat melulu Kak, tapi jiwa dari Dasa Dharma dan pengamalan dari Trisatya tersebut bisa melekat dan bermanfaat. Kakak selalu membaca Trisatya ya. Di sana selalu berulang-ulang janjinya dikatakan ikut serta membangun masyarakat mana yang sudah dibangun. Nah itu PR-nya Kak ya. Sehat selalu dan terima kasih udah sharing dengan Kak Dwi. Kita bertemu kembali. Salam Pramuka.